Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang sosok seorang bapak proklamator Indonesia. Dan ini sisi lain dari ceritanya. Siapa yang tak tahu dengan Bapak Muhammad Hatta, atau kita sebut saja dengan Bung Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia sekaligus wakil presiden Indonesia pertama ini. Perjuangannya dan sosoknya sudah banyak dituliskan di buku-buku sejarah. Begitupun soal kecintaannya kepada Ibu Pertiwi, begitu besar. Meski begitu, mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa Bung Hatta ternyata salah satu investor Indonesia. Dia merupakan salah satu pembeli surat utang negara atau obligasi yang dikeluarkan oleh negara pada tahun 1950. Saat itu Bung Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Semua berawal saat Bung Hatta meminta Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara untuk tidak menarik utang luar negeri untuk membiayai berbagai kebutuhan Indonesia saat itu. Maka dikeluarkanlah obligasi pada tahun 1950 sebesar 1,5 miliar rupiah. Nah, ini diujarkan oleh guru besar ekonomi Universitas Indonesia sekaligus menantu dari Bung Hatta sendiri, yaitu Sri Edi Suarsono. Nah, Bapak Edi mengungkapkan obligasi senilai 1,5 miliar bukanlah jumlah hal yang sedikit pada tahun 1950 itu. Ternyata salah satu orang yang membeli obligasi tersebut adalah Bung Hatta sendiri. Keren kan? Nah, obligasi yang dibeli oleh Bung Hatta ini senilai 326.000 rupiah. Hingga saat ini surat obligasi tersebut masih disimpan baik-baik oleh Bapak Edi Suarsono. Awalnya Edi tidak mengetahui Bung Hatta membeli obligasi negara tersebut. Namun suatu hari saat sedang bersih-bersih di rumah Bung Hatta, atau kita sebut dengan Bapak Hatta, ia menemukan surat obligasi tersebut. Akhirnya Bapak Edi Suarsono ini juga mengetahui bahwa mertuanya itu membeli obligasi negara dengan segala upaya kemampuan finansial yang ada dimiliki oleh Bung Hatta itu sendiri. Nah, Bung Hatta membeli surat berharga negara tersebut dengan uang hasil penerbitan buku-buku atau tulisan-tulisannya yang diterbitkan di berbagai negara. Obligasi tersebut merupakan salah satu bukti cinta besar Bung Hatta kepada Indonesia. Betul tidak? Nah, Bung Hatta tak ingin Indonesia menarik utang luar negeri dan memilih untuk menerbitkan obligasi dalam negeri, sehingga pembeli surat obligasi dalam negeri ini atau utang negara ini adalah investor Indonesia itu sendiri. Ternyata Bung Hatta tidak hanya menyuruh saja, tidak hanya mengatur-ngatur saja, tapi Bung Hatta juga melakukannya dengan sangat konsekuen. Nah, sisi lain dari cerita kita ini, kita bisa ambil ternyata sosok Bung Hatta sosok yang sangat kaya sekali. Tapi kekayaannya itu dicurahkan untuk bangsa Indonesia agar kita ini tidak berhutang kepada luar negeri. Nah, ada sisi lain di mana Bung Hatta sangat miskin sekali. Beliau adalah orang yang sangat kaya dan beliau juga orang yang sangat miskin dan rendah hati. Di sisi lainnya, Bung Hatta yang mampu membeli surat utang negara, ternyata beliau juga orang yang sangat mumpuni kejujurannya, orang yang sangat paling jujur di Indonesia ini. Jika Jenderal Hugeng saja yang terkenal paling jujur sampai kagum kepada Bung Hatta, maka bisa dibayangkan bagaimana hebatnya sosok dari Bung Hatta ini. Hatta adalah sosok yang membuat Hugeng selalu malu untuk melakukan tindakan hina seperti korupsi, suap, dan lain-lain. Apalagi Hugeng tahu bagaimana melarutnya Bung Hatta setelah mundur sebagai wakil presiden pada tahun 1956, 6 tahun setelah beliau membeli surat utang Indonesia atau obligasi Indonesia. Ketika Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, diberitakan dia hanya memiliki uang sebesar 200 rupiah. Uang pensiunnya pun tak cukup untuk membayar biaya listrik. Itu dari catatan Jenderal Hugeng dalam memoarnya. Berapa nilai uang Rp200 pada saat itu jika dihitung dengan kondisi sekarang? Saat tahun 1956 gajinya Rp125 per bulan. Tak cukup untuk hidup sebulan. Biasanya hanya cukup 2 minggu, setelahnya sibuk hutang sana sini. Nah, itu kehidupan Muhammad Hatta.
Sangat ironis sekali memang, seorang wakil presiden hanya memiliki uang nyaris setara dengan prajurit TNI berpangkat paling rendah ketika itu. Nah, saat pensiun, Hatta juga menolak semua jabatan komisaris BUMN atau posisi lain yang sebenarnya bisa membuatnya hidup enak. Tapi sudah jadi rahasia umum jika komisaris BUMN hanya makan gaji buta. Hatta tak sudi membalas bangsanya dengan menduduki jabatan seperti itu. Seperti kata-katanya yang akan abadi sepanjang zaman, yaitu Indonesia merdeka bukan tujuan akhir. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Nah, apalagi Bung Hatta juga bermimpi ingin membeli sepatu Belly. Sampai akhir hayatnya beliau tidak bisa membeli sepatu tersebut. Saking miskinnya, saking susahnya kehidupan Bung Hatta setelah mengundurkan diri jadi wakil presiden. Maka terpujilah pejabat seperti Bung Hatta. Mari kita doakan kepada Bapak Proklamator kita tercinta, semoga beliau bahagia di dalam surganya Allah. Maka berbanding terbalik dengan pejabat-pejabat yang ada saat ini, apalagi kita saat ini sedang diadu domba seperti dalam permainan sinetron. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mudah-mudahan saja sosok-sosok seperti Bapak Bung Hatta ini muncul pada saat yang tepat seperti sekarang ini. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.